Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Robi Saputra, Prodi Hukum Tata Negara kelas J. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang filsafat hukum Islam yang berkaitan dengan kelompok 10. Materinya berjudul Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Yang pertama, hukum Islam. Syariat Islam secara etimologi berarti jalan-jalan yang bisa ditempuh air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk menuju Allah. Syariat Islamiyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, ada perubahan sosial. Gilin mengatakan perubahan sosial adalah suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat, Samuel Kong mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi mana terjadi karena sebab-sebab internal maupun sebab-sebab eksternal. Kemudian ada karakteristik hukum Islam. Hukum Islam mempunyai dua sifat, yaitu al-sabat atau tetap dan al-tawawur atau berkembang. Sifat pertama yaitu hukum Islam sebagai wahyu Allah yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa. Sedangkan sifat yang kedua yaitu hukum Islam yang berkembang, tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial. Kemudian dalam keterpaduan antara dua sifat itulah hukum Islam dapat bertahan sepanjang masa. Sifat yang pertama disebut syariah, sedangkan sifat yang kedua disebut fikih, yaitu pemahaman dari syariah. Di antara karakteristik hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penerapan hukum Islam bersifat universal. Yang kedua, hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran tidak boleh memberatkan. Yang ketiga, menetapkan hukum bersifat realitas. Yang keempat, menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahan pertimbangan. Kemudian ada dinamika hukum Islam dan perubahan sosial. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum. Sementara di sisi lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial. Memang dalam sistem sosial dan hukum sebagai subsistem yang masing-masingnya berjalan sesuai dengan fungsinya. Namun sebagai sistem ada ketergantungan dan keterkaitan. Oleh karena itu, adanya perubahan sosial akan membawa kepada perubahan hukum. Dan sebaliknya, adanya perubahan hukum akan membawa kepada perubahan sosial. Adanya hubungan dan keterkaitan dalam sosial dan hukum. Dinamika sosial dan hukum Islam saling memiliki keterkaitan dalam melakukan perubahan. Satu sisi perubahan sosial karena hukum Islam, di sisi lain perubahan hukum Islam karena perubahan sosial. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.